Anda masih bersama kami di Dialog Nusantara Siang, masih bersama Profesor Agus Surono, pakar hukum pidana. Prof, tadi sebelum break saya mengatakan bahwa apakah di Indonesia hukuman bagi para koruptor ini kurang memberikan efek jera terlihat dari sejumlah pejabat negara masih melakukan tindak pidana korupsi. Kalau saya salah mohon koreksi. Beberapa kasus korupsi memang berada pada vonis yang ICW mengatakan rendah karena dari 0 hingga 4 tahun itu merupakan rendah. Menurut Anda apakah perlu ada perbaikan dari segi hukuman yang dijatuhkan oleh para pelaku koruptor, Prof? Ya, saya mengatakan memang perlu ada yang namanya dalam hukum pidana itu sanksi, kaitannya dengan sanksi itu ada yang namanya disparitas ya. Disparitas itu artinya adanya gap ya. Mestinya harus dalam menjatuhkan satu putusan itu harus dilihat juga dari faktor nilai besaran korupsi yang kemudian dilakukan oleh seseorang atau oleh oknum pejabat yang melakukan hal itu. Kemudian yang kedua juga harus dilihat juga dari sisi kondisi waktu kapan dilakukannya suatu tindak pidana korupsi itu. Misalkan saat ini adalah situasi pandemi, maka tentu mesti harus ada efek yang memberatkan seseorang untuk dijatuhi hukumannya ketika kemudian melakukan satu tindak pidana korupsi. Nah, ini memang masih menjadi problem hukum. Saya sendiri lebih mendorong bagaimana kemudian kaitannya dengan pemberian sanksi atau penjatuhan sanksi itu ada namanya aset recovery. Ya, aset recovery itu bagaimana mengembalikan aset-aset yang dikorup oleh koruptor ya untuk kembali kepada negara dan kemudian ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kegiatan atau pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ini yang memang harus didorong gitu. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini terjadi satu gap yang cukup jauh ya, tidak memberikan efek jera. Memang banyak juga hukuman-hukuman yang cenderung memberikan efek jera juga ya. Ketika kemudian saya melihat almarhum mantan Hakim Agung Bapak Artijo Alkautsar gitu ya, ketika menjatuhkan hukuman dalam perkara-perkara korupsi yang masuk ke tingkat kasasi, beliau memberikan satu vonis yang cukup signifikan yang memberikan efek jera saya kira kepada para koruptor gitu. Baik. Namun hal ini dari banyak kasus-kasus yang saat ini saya kira masih belum memberikan efek jera yang signifikan gitu. Beda Baik. dengan katakanlah misalkan di RRC misalkan ya di Tiongkok misalkan ya di Tiongkok itu luar biasa kalau seseorang melakukan satu tindak pidana korupsi itu ancaman pidananya itu bahkan lebih berat dibanding dengan apa yang ada di kita gitu. Meskipun di kita secara normatif juga sudah ada hukuman pidana mati ya bagi pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ketika kemudian dilakukan di tengah-tengah situasi bencana alam dan seterusnya. Namun ini kan jarang sekali terjadi ya vonis yang kemudian memberikan satu hukuman yang berat seperti itu. Baik, apakah kondisinya saat ini hakim-hakim di Indonesia tidak ada yang seberani mendiang Artijo Alkautsar menurut Anda untuk menjatuhkan hukuman yang bisa dikatakan memberikan efek jera, Prof? Ya, saya kira kalau saya menilai ini subjektif ya, saya subjektif ya. Artinya kan kita harus melihat data-datanya bagaimana para hakim ini memberikan putusannya, amar-amar putusannya harus kita lihat dari data-data yang harus real ya, tidak boleh kemudian kita berasumsi-asumsi. Tapi memang trennya ini memang ada terjadi disparitas yang sangat luar biasa, di mana mestinya hukuman pidana dalam kasus-kasus korupsi ini memberikan satu efek jera seseorang sehingga tidak akan melakukan satu perbuatan pidana lagi dan bahkan kemudian memberikan efek jera kepada yang lainnya yang belum melakukan suatu tindak pidana korupsi sehingga dia tidak akan pernah mau melakukan tindak pidana korupsi itu. Nah, ini yang mestinya harus didorong. Saya kebetulan sedang melakukan satu riset meneliti dan kemudian sedang saya tuangkan di dalam buku terkait dengan disparitas hukuman pidana kaitannya dengan kasus-kasus korupsi. Baik. Ini belum selesai ya. Nanti kalau sudah selesai barangkali ini bisa menjadi salah satu jalan keluar ya untuk bisa dijadikan sebagai satu rujukan lah bagaimana para hakim itu memberikan satu putusan, menjatuhkan suatu putusan meskipun sudah ada peraturan Mahkamah Agung ya. Peraturan Mahkamah Agung yang kaitannya dengan khusus pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor bagaimana cara menyelesaikan penegakan hukumnya dan seterusnya. Tapi kan ini belum secara menyeluruh.
terhadap tindak pidana korupsi yang lainnya. Padahal kita tahu tindak pidana korupsi itu jenisnya kan banyak sekali gitu. Baik, Prof, saya mengira bahwa ini bisa membentuk pemikiran lebih baik korupsi dengan nominal besar sekalian daripada kecil tapi hukumannya sama. Begitukah di Indonesia sekarang pemikirannya bahwa ketika hakim memutuskan bahwa pelaku koruptor hanya dihukum ringan, setujukah untuk pemikiran saya membentuk pemikiran bahwa lebih baik korupsi besar daripada kecil jika hukumannya sama? Ya, saya kira saya tidak setuju dengan itu. Artinya bahwa korupsi bagaimanapun juga mau kecil mau besar itu tidak boleh dilakukan, ya kan gitu. Tapi kalaupun kemudian faktanya ada korupsi dengan nilai-nilai atau jumlah tertentu, itu tentu harus dibedakan. Ya, dibedakan nilainya. Misalkan kalau hanya misalkan gratifikasi katakanlah 50 juta dengan kalau korupsi misalkan 1,5 miliar, tentu mestinya hukumannya kan harus berbeda. Baik. Atau bahkan orang yang kemudian hanya membantu melakukan terjadinya suatu tindak pidana korupsi dengan mereka yang kemudian menyuruh melakukan untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi, ini mestinya hukumannya berbeda. Nah, hal seperti ini yang kemudian harusnya dijadikan sebagai pertimbangan atau rujukan dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Apalagi ini kan ada oknum pejabat yang mestinya menjadi contoh, ya, menjadi contoh bagi masyarakat, ya, bagi masyarakat yang ada di wilayahnya ataupun masyarakat secara nasional gitu. Itu menjadi hal yang harusnya tidak boleh dilakukan atau tidak boleh terjadi kasus-kasus seperti ini lagi. Begitu. Baik, Prof. Agus, mungkin terakhir sebagai closing statement dari Anda, beberapa waktu yang lalu ketika dua menteri kita terjerat kasus korupsi menyeruak bahwa pro dan kontra hukuman mati di Indonesia. Menurut Anda, apakah hukuman mati ini pantas dilakukan di Indonesia terkait dengan tindak pidana korupsi? Dan jika tidak terjadi, apa yang mungkin bisa menjadi referensi Anda untuk penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia? Ya, saya kira kalau dalam kasus yang sebelumnya ya tentu tidak hanya fokus kepada soal masalah suap atau gratifikasi saja, tapi lebih luas yang harus dikembangkan oleh aparat penegak hukum terkait dengan soal tindak pidana yang berkaitan masalah pasal 2 dan pasal 3-nya. Sehingga kalau ini terjadi dalam situasi pandemi, maka kemudian ancaman pidananya bisa lebih maksimal, ya, sesuai dengan norma yang ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam situasi-situasi tertentu maka hukumannya bisa diberikan secara maksimal atau bahkan sampai hukuman pidana mati. Tapi biasanya ini kan jarang terjadi dalam praktek di peradilan kita gitu ya. Maksimal katakanlah misalkan pidana penjara 20 tahun atau itu bisa saja dilakukan itu. Artinya yang maksimal inilah yang kemudian memberikan efek jera saya kira kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ataupun mereka-mereka yang kemudian terlibat ya dalam kaitannya dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi sehingga tidak akan lagi melakukan suatu perbuatan korupsi di masa-masa yang akan datang. Sehingga harapan masyarakat atau harapan publik bahwa korupsi menjadi sesuatu hal yang musuh bersama yang harus diberantas itu kemudian bisa dijadikan sebagai satu budaya, ya. Budayanya adalah budaya anti korupsi. Bukan budaya korupsi tapi budaya anti korupsi. Siapapun juga ya, profesi apapun juga itu harus ada budaya yang namanya budaya anti korupsi. Nah, kalau ini terjadi maka kemudian insya Allah Indonesia 2024, Indonesia 2045 itu akan terwujud ya, Indonesia emas sesuai dengan apa yang diceritakan oleh para founding fathers kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga harapan Prof. Agus Surono juga menjadi harapan masyarakat Indonesia ke depan sehingga para koruptor tidak lagi menjalankan aksi bejatnya. Begitu Prof ya. Terima kasih Profesor Agus Surono, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Nusantara TV.